Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Atas rahmat dan karunia-Nya, Allah masih memberi jatah usia kepada kita. Oleh karena itu, marilah para bunda yang senantiasa mengikuti program yang terus saya bawakan tentang anak usia dini, ya, ini perlu kita mendapat perhatian. Karena saat sekarang ini, seiring dengan perkembangan dan teknologi yang begitu cepat, tidak sedikit anak-anak remaja dan juga anak usia dini menjadi korban teknologi. Oleh karena itu, ya, ada hal yang harus diperhatikan. Ketika anak usia menginjak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai usia masuk ke SD 7 tahun, sebaiknya jangan mereka perkenalkan dengan namanya teknologi informasi. Ya. Karena apa? Kalau sudah terbiasa, maka anak akan kecanduan. Kalau sudah kecanduan, ada sel otak yang senantiasa kuat, ingin selalu memegang handphone. Entah itu untuk bermain, entah itu sekedar melihat tayangan. Ya. Tetapi dampaknya saat sekarang dapat kita lihat. Ya. Penelitian membuktikan ada anak usia dini yang masuk ke rumah sakit. Setelah dicek ternyata matanya rusak. Apa yang menyebabkannya? Karena dia berjam-jam terus-menerus melihat tayangan, ya, di HP. Dia tidak pernah berhenti. Maka yang terjadi, matanya menjadi rusak. Dan kalau mata sudah menjadi rusak, tidak dapat dibayangkan berapa ratus juta harus keluar. Ya. Begitu pula tidak hanya mata. Yang berbahaya adalah otak yang akan mengganggu kepada konsentrasi anak. Terlebih apabila anak usia dini dibiarkan terus-menerus bermain game sehingga dia ketagihan, maka yang salah di sini adalah bunda dan bapaknya membiarkan. Maka saya sering sedih, bunda, terus terang saja. Kalau melihat anak usia dini sudah diberikan HP, dia asik bermain sendiri, sampai lupa waktu berjam-jam. Padahal belum waktunya anak seusia gitu dikenalkan dengan yang namanya teknologi informasi HP. Ya. Dan sudah terbukti ini, banyak sekali korban anak-anak usia dini masuk ke rumah sakit, terpaksa harus dirawat. Terpaksa pula orang tuanya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan kalau sudah begitu, siapa coba yang jadi korban? Nah, karena itu, pada kesempatan ini mari kita saling membagi nasihat, menasehati. Ya. Saya sendiri merasakan itu. Anak-anak usia dini binaan saya, ya, atau anak siswa SMP binaan saya. Ya. Bahkan tidak sedikit datang orang tua menghadap ke saya sekedar untuk mencurahkan isi hatinya berkait dengan anaknya yang hampir seharian terus-menerus, ya, bermain game di internet. Ya. Orang tua mana yang tidak kewalahan dan ketakutan? Untung kalau dia tidak membuka hal-hal yang tidak pantas, yang sebenarnya itu adalah konsumsi orang dewasa. Tetapi kalau sudah ketagihan, dia melihat ini yang terjadi, banyak pemerkosaan, banyak perilaku seks yang menyimpang, banyak anak-anak dijadikan korban. Karena apa? Karena tayangan yang begitu dahsyat menyerbu ke negeri kita. Dan ini benar-benar persoalan bangsa dan negara kita. Ya. Maka para bunda, sejak saat sekarang
Jangan berikan HP kepada anak usia dini. Biarkan mereka banyak bermain dengan temannya. Biarkan mereka banyak bermain sepeda. Biarkan mereka banyak bermain dengan berlari-lari. Apalagi misalnya dia senang berenang. Senang dia naik jalan kaki ke gunung. Itu lebih bagus daripada anak diberikan HP. Dan itu dampaknya sangat berbahaya sekali. Ya. Itu sebabnya mari kita saling mengingatkan ya, kepada sesama orang tua. Ya. Jangan sekali-kali memberikan HP kepada anak usia dini. Karena anak secara otomatis rasa penasarannya begitu kuat. Ya. Dia ingin membuka-buka. Ya. Nah, untung kalau yang membuka itu hanya masalah anak. Yang dikhawatirkan, yang dibuka adalah masalah yang tidak pantas. Yang ini banyak terjadi. Remaja kita banyak jadi korban. Ya. Oleh karena itu Bunda, apapun yang Bunda lakukan terhadap anak usia dini harus lebih selektif dan hati-hati. Terlebih ucapan Bunda, terlebih tindakan Bunda kepada anak usia dini, jangan sembarangan mengucapkan sesuatu kata yang bisa membuat anak sakit hati. Jalan satu-satunya ya, untuk terhindar agar anak tidak keranjingan menggunakan teknologi informasi itu, batasi mereka. Ya. Artinya, lingkungan keluarga yang harus menciptakan suasana itu. Ya. Jangan dibiarkan disimpan di meja, jangan dibiarkan disimpan di kursi. Anak kan penasaran. Begitu pula ketika menelepon atau ketika Bunda berlama-lama bermain bahkan. Ini telah diberi contoh oleh Bunda. Maka saya ingatkan kembali untuk berhati-hati. Teknologi informasi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang berbahaya itulah dampak negatifnya lebih besar dari dampak positif. Terutama untuk anak usia dini. Ya. Kalaupun mereka menonton serial anak-anak, itu pun waktunya harus dibatasi. Karena kalau terus-menerus dia melihat, apa yang terganggu? Matanya akan rusak. Ya. Dia akan tidak bisa melihat jarak jauh. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, lebih baik perbanyaklah anak untuk bermain dengan temannya. Berikan mainan-mainan yang edukatif. Mainan-mainan yang membuat dia kreatif. Ya. Dan bawa temannya untuk bersama-sama bermain di rumah. Ya. Apalagi di saat pandemi COVID Corona ini. Ya. Biarkan anak bermain. Biarkan pula anak berlari-lari. Biarkan pula anak ingin naik tangga. Yang penting Bunda terus mengawasi mereka. Ingat, kalau dibiarkan anak bermain dengan HP, bermain dengan game seenaknya saja, maka yang disalahkan adalah Bunda sendiri dan bapaknya. Karena membiarkan anak terjerumus dalam masalah yang sangat pelik, yang sangat berat, dan akan merusak masa depannya. Ya. Ini yang harus mendapat perhatian dari kita Bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.